Semoga Almira bisa belajar kembali bersama teman-teman secepatnya. Baik. Ada yang tahu tidak kita mau belajar apa hari ini? Belum ada yang tahu? Coding. Betul, kita mau belajar coding katanya. Apakah ada yang pernah tahu mendengar coding itu apa ya? Ada yang pernah tahu? Pernah mendengar coding itu apa? Pernah? Kemarin? Oke, ngebahas tentang apa? Apa ayo? Coding. Nah, komputasional, berpikir komputasional, betul. Kita bakal belajar itu nanti ya. Terus yang kita akan belajar coding bukan hanya kita belajar tentang komputer, bukan hanya belajar tentang komputer, tapi kita juga akan belajar tentang cara berpikirnya komputer. Bukan hanya belajar tentang komputer, tapi belajar juga bagaimana cara berpikirnya teman-teman dalam menggunakan komputer yang namanya apa tadi? Berpikir komputasional. Nanti dengan pembelajaran hari ini setelah belajar dengan Ustazah Hilda, teman-teman itu dapat memahami bagaimana cara berpikir komputasional. Nah, jadi teman-teman nanti tahu berpikir komputasional itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa tahu. Nah, setelah itu sebelum kita belajar, kita dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar teman-teman belajarnya diberikan kemudahan sama Allah. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Amin. Semoga Allah mudahkan teman-teman dalam belajarnya hari ini. Amin. Oke, sebelum dimulai kita Ustazah minta teman-teman berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu apa? Ya, nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Dari Sabang sampai Merauke, menjadi pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, menjadi pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman membuat barisan, satu baris Iwan, satu baris Akhwat. Kita mau acting terus. Jadi teman-teman, Ustazah kalau bilang A, B, D, G, nanti teman-teman ikuti juga A, B, D, G gitu ya. Terus Ustazah Hilda bilang sebenarnya, kanan, kayak gitu ya. Kalau sebaliknya berarti sebaliknya. Mengerti? Are you ready? Ready. A, B, D, G, A, B, D, G. sebenarnya, mundur, kanan, kiri, maju, A, B, D, G, sebaliknya, maju, kanan, kiri, mundur, maju, mundur. Oke, tepuk tangan semuanya. Jangan melihat ke depan, ke layar depan. Di sini ada bacaan tentang apa? Berpikir komputasional. Pasti teman-teman bertanya-tanya apa ya berpikir komputasional di sini. Oke, baik, di sini Ibu akan bertanya kepada teman-teman. Jadi inilah zaman sekarang. Zamannya sudah canggih. Malah setiap orang itu sudah banyak
hebatnya lebih dari zaman-zaman dahulu. Bisa jadi ustazah itu lebih apa? Lebih namanya apa ya? Ya lebih ketinggalan zaman ketimbang teman-teman. Teman-teman aja sekarang sudah bisa main apa? Gamesnya udah lebih apa ya? Lebih canggih. Ustazah nggak tahu games yang teman-teman mainkan seperti apa. Namanya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang perbedaannya dari teknologi itu sangat-sangat berbeda. Makanya kenapa nih kita belajar tentang coding agar teman-teman tahu biar teman-teman tidak ketinggalan zaman seperti itu. Zaman itu sekarang semakin apa? Semakin modern, semakin berkembang. Inilah kenapa Bapak Menteri kita Menteri Pendidikan sekarang yang baru siapa? Abdul Proja, Abdul Anies Mukti bukan? Abdul Mukti kan? Ya kan Bapak Menteri Pendidikan, betul tidak? Ya, kenapa Bapak Menteri kita mengadakan atau mengajarkan mata pelajaran coding itu harus diterapkan kepada kalian agar kalian tidak apa? Tidak kalah kaprah atau tidak ketinggalan zaman atau berpikirnya tidak kalah kaprah itu harusnya teknologi digunakannya itu buat ini, tapi teman-teman salah kaprah menggunakannya tidak secara bijak untuk mencari hal apa padahal kan apa harus mencari ilmu yang belum teman-teman tahu. Gak boleh cari begitu, berarti itu namanya salah kaprah, nyarinya itu hal-hal yang negatif. Oke, di sini Ustazah ada soal. Bisa siap. Di sini Ustazah ada soal, bisa dibaca. Coba ini ada kalimat yang belum sesuai. Teman-teman ada yang bisa mau menjawab? Angkat tangan. Ayo, siapa? Ya, siapa yang bisa jawab? Ayo, angkat tangannya baru menjawab. Ya. Oh, Pati, silakan Pati, apa Pati? liburan bersama keluarga ke pantai dekat. Pergi liburan bersama keluarga ke pantai. Oke, apakah jawaban yang tepat? Ini kata-katanya masih belum berurutan. Ayo, silakan Fabian. Aku pergi ke pantai bersama keluarga aku. Oke, coba kita lihat ya jawabannya. Kira-kira betul apa tidak? Betul ya? Betul? Kurang tepat. Harusnya apa? Aku Pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Tadi jawaban Fabian kurang tepat, tapi tidak apa-apa. Ada satu kali lagi. Soalnya sebentar. Nah, angkat tangan ya. Oke, silakan gini. Kita harus Hah? Ayo. Kita. Oke, coba jawabannya ya. Betul tidak? Oke, tepuk tangan untuk Giring. Kasih tepuk salut untuk Giring. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Sekali lagi ya, soal satu kali lagi. Ayo. Oke, Pati silakan. Apa? itu sangat luas dan jauh. Coba kita. Apakah kira-kira jawabannya betul atau tepat? Betul tidak? Salah, kurang tepat apanya? Lapangan itu sangat hijau dan luas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita belajar berarti ada yang apa? Ada yang kurang tepat. Kita sama-sama belajar. Oke, teman-teman tahu nggak kenapa Ustazah Hilda memberikan soal ini kepada teman-teman? Agar apa? Tahu tidak? Biar fokus. Terus apa lagi? Biar apa? Ustazah Hilda memberikan soal tadi ada berapa soal? 3. Biar apa? Tadi kata Oli katanya biar fokus. Yang kedua, biar teman-teman berpikir kritis. Ya, agar apa Oli? Kritis. Agar kita berpikir kritis. Kalian berpikir nggak tadi? Melihat soal itu berpikir apa ya? Kira-kira ya kalimat yang betul itu kan berpikir. Betul tidak? Ini Ustazah mempunyai video. Nanti teman-teman dengarkan. Kalau misalkan ada materi yang bagus atau kalian belum tahu, boleh teman-teman tulis. Mengerti? Artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari memotong gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh.
Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Sudah mulai paham sedikit, ada bayangan berpikir komputasional itu apa? Oke, sekarang kita main games. Nanti satu kelompok maju satu-satu. Nanti teman-teman untuk giring terlebih dahulu. Di sini ada apa nih? Cara alat apa saja yang harus disiapkan ketika apa? Ketika apa ini? Ketika agar pesta itu dimulai. Di sini ada apa? Ada alat, terus ada apa lagi? Membuat sandwich, terus membuat es teh, terus apa lagi? Nah, oke, silakan kelompok giring terlebih dahulu, maju ke depan, mengurutkan. Biar siapa? Nanti bergantian. Tinggal dipencet aja. Misalnya ini, cetik. Kalau misalkan dia ini kayaknya enggak, dia nggak usah cetik. Kira-kira yang mana? Terus, nah, tuh, berubah warna kan? Oke. Mana saja yang urutannya? Ya, apakah ada satu lagi? Oke, udah. Coba betul atau tidak? Oke, jawabannya betul. Sekarang kelompoknya Jalpa, silakan maju. Oke. Ditarik ya. Jangan menutupi layar proyektor. Ayo, menyamakan langkah-langkah itu tidak itu. Kalau yang sama digaris. Bisa nggak ditariknya? Bisa? Bisa nggak ngikutnya? Biasanya begini. Mana yang sama? Siapkan dari sini. Oh. Berubah kan? Persamaannya apa? Sambil ditekan sini. Oke. Coba yuk, bergantian. Ayo sekarang kelompok kulit. Ya. Ayo, persamaan yang sama.
Satu lagi. Nah, oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok Fabian kita. Selanjutnya. Oke, silakan kelompok Fabian. Teman-teman yang lain juga yang tidak maju boleh berpikir ya. Mana di belakang jawaban teman yang betul atau tidak. Dimasukin ya ke dalam kolom ini mana tuh? Yang hal yang tidak penting sama yang paling penting. Bisa? Nah, itu aja masukin ke situ. Nanti berganti ya. Hah? Ya udah, silakan. Cepetan ya. Ya, apa lagi? Terus. Udah sendiri. Ya. Tepuk tangan. Alhamdulillah selesai. Ada lagi dia ya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok kiri. Nah, ya. Dilihat soalnya, perintahnya itu apa, terus dimasukkan ke dalam kotak. Dah? Oke, terima kasih. Kelompok kiri tepuk tangan untuk semuanya. Lagi coba.
untuk mempresentasikan. Dan teman yang maju, yang tidak maju, teman-teman mendengarkan ya. Dan yang kelompok yang maju, pastikan suaranya jelas dan terdengar oleh teman-temannya. Mengerti? Oke, Ustazah yang pilih atau teman-teman yang mau mengajukan diri mau tampil pertama presentasi? Pilih. Oke, baik. Ustazah minta kelompok Fabian terlebih dahulu untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok Fabian. Baik teman-teman, waktunya hari ini kita merefleksikan. Apa itu refleksi? Apa? Menerangkan, menjelaskan, menerangkan apa? Menerangkan kembali apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja? Berpikir komputasional. Nah, terus ada apa lagi? Belajar apa? Apa? Belajar apa Walid? Komputasional. Ya, berpikir komputasional. Terus apa lagi? Apa? Ayo, harus berani. Tadi berpikir komputasional. Terus belajar tentang apa? Belajar tentang membuat apa? Sandwich, berurutan. Terus apa lagi? Belajar tentang algoritma. Terus apa lagi tadi? Belajar tentang ST, membuat ST. Terus apa lagi? Ada lagi? Apa? Belajar tentang apa lagi? Tentang cara melakukan dengan abstrak. Tadi ada abstrak, algoritma, terus apa lagi? Games, ya, oke. Jadi kita sudah mempelajari itu semua, tapi hanya saja kita tidak melakukannya dengan kegiatan sehari-hari. Mulai sekarang, jika ada permasalahan, teman-teman harus hadapi dan mengecilkan permasalahan tersebut. Jika tidak ada apa? Jika ada hal yang tidak penting, teman-teman harus abaikan dan jauhi, dibuang saja. Seperti itu. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan sebelum pembelajaran ini ditutup? Ya, oke, baik. Berarti teman-teman mengerti ya semuanya ya? Alhamdulillah mengerti. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut teman-teman? Menyenangkan, seru, terus apa lagi? Bahagia, betul tidak? Ya. Oke, Ustazah mau minta tepuk salut untuk teman-teman semuanya karena hari ini teman-teman sudah belajar dengan tertib dan hebat dan menuntaskan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, sudah akhiri untuk pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan nanti kita belajar tentang apa ya? Tentang IPAS ya, yang akan kita bahas. Dan sebelumnya Ustazah minta maaf jika ada salah-salah kata. Ustazah Hilda akhiri untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silakan teman-teman ucapkan hamdalah bersama-sama.